Oke, jadi sekarang kan udah Natal, udah masuk akhir tahun juga. Saya lihat beberapa teman saya juga udah saling exchange gift, saling tuker-tukeran hadiah. Nah, di video kali ini, karena ini channel teknologi, jadi ya kita akan memberikan 5 rekomendasi aksesoris yang bisa buat saling tukeran gift ke teman-teman kalian. Dan perkenalkan, ini adalah gift dari Olight. Buat yang belum tahu, Olight ini temennya Elsa di film Frozen. Bukan lah ya, bercanda. Jadi Olight ini dia adalah perusahaan teknologi yang memang fokusnya itu di aksesoris. Kayak smartphone, powerbank, kabel charger, headset, dan lain-lain. Kalau kita lihat di marketplace, Olight itu cukup mendominasi. Terus reviewnya juga bagus-bagus. Kenapa? Karena dia menghadirkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang cukup affordable kayak 5 aksesoris yang akan kita bahas ini. Merek ini juga punya berbagai pilihan yang menarik untuk produk-produknya. Desainnya pun juga unik, fitur-fiturnya banyak. Dan udahlah, cukup perkenalannya, langsung aja kita buka produk 5 rekomendasi aksesoris dari Olight. Dan ini isinya apa aja, langsung aja kita bahas. Wow, ini kita juga dapat ucapan ya dari Olight. Ucapannya bertema akhir tahun dan juga Natal seperti ini. Terus di sini ada beberapa produknya Olight yang harusnya gambar-gambar di sini adalah isi dari gift box-nya yang langsung aja kita bahas. Produk yang pertama, ini namanya adalah Olight Smartwatch Horizon W12. Coba kalian tebak harganya berapa? Seperti yang saya bilang tadi, Olight itu selalu memberikan harga yang affordable. Harganya itu Rp299.000 aja. Ini kita taruh di sini. Kita bahas dulu satu rekomendasi yang ini. Dengan harga Rp299.000, dia punya dimensi itu 1,6 inch, terus juga punya real time body performance dan udah ada IP67 loh ya. IP67 water and dust resistant. Gila. Di harga Rp300.000 kembali Rp1.000. Terus untuk baterainya diklaim dia bisa mampu bertahan 20 hari itu standby, yang artinya dia nyala terus. Terus kalau untuk panel layarnya standarnya di harga Rp299.000, jadi dia pakai TFT, tapi untuk materialnya pakai ABS silikon dan Bluetooth versinya itu Bluetooth versi 5. Sekarang langsung aja kita pakai Olight ini sambil kita bahas. Di dalam paket pembeliannya kita dapat smartwatch Horizon W12-nya. Ini coba kita ketak dulu sambil kita coba lihat frame-nya, karena biasanya di harga segini tuh frame-nya masih lumayan tebel ya. Wah, ini mati. Ini mirip-mirip kayak ya produknya Apple Crowa sih kalau desainnya kayak gini ya. Wow, kayak AMOLED kalau lagi booting seperti ini. Dan untuk frame-nya ini di harganya yang Rp300.000 gak terlalu tebel sih ya. Masih oke, keempat frame sisinya. Sekarang kita coba lihat untuk di dalamnya ada apa lagi. Jadi kita juga dapat charger. Chargernya itu dia bukan wireless charging, tapi sistemnya aja kayak wireless charging ya. Jadi kita tinggal colokan aja. Abis itu kita tempelkan dia ke kuning-kuning tembaganya seperti ini. Ya, dia bukan magnetic wireless charging, tapi konsepnya di magnetikin. Sekarang kita coba. Wih, strapnya ini surprisingly untuk harganya kerasa nyaman ya. Jadi dia ringan, habis itu juga nggak gatal. Ini bobotnya, sebentar, mana timbangan saya? Bobotnya kalau sama strapnya itu cuma di kisaran 37 gram. Wah, makanya kerasanya ringan banget. Kalau untuk tampilan OS-nya kira-kira kayak gini sih ya. Jadi kita bisa slide untuk lihat beberapa menu. Kita bisa lihat untuk SA02 kita berapa. Jumlah step, jumlah kalori, jumlah waktu tidur, terus juga BPM atau heart rate kita berapa, waktu tidur kita. Terus kalau kita slide ke atas, di sini juga ada beberapa fitur, kayak fitur kita bisa atur volume, bisa atur brightness, dan juga find phone-nya. Jadi kalau misalkan kalian lupa naruh HP, tinggal pencet ini aja, HP kalian akan bunyi. Kalau kita slide ke bawah, dia akan muncul notifikasi dari smartphone kita kayak WA, calling gitu-gitu, itu akan muncul di notification yang ada di bagian bawah ini. Dan yang menarik lagi ya, dia punya fitur yang namanya Real Heart Tracking System. Jadi kalau misalkan di tangan, kalau kita lihat seperti ini ya, itu kan ada sensor yang warna hijau nih. Nah, kalau misalkan dia nggak kena tangan, itu dia mati seperti ini. Jadi sensornya itu nggak hidup secara terus-menerusan yang bikin baterainya cepet habis. Ngomongin soal baterainya ini 180 mAh yang kalau misalkan standby dia bisa 20 hari tadi. Dan kalau misalkan nggak standby, sensor-sensornya ini kita pakai semua untuk tracking system, dia bisa tahan sekitar 7 hari. Terus walaupun dia harganya cukup affordable, menurut saya di angka 299.000, tapi dia juga udah punya fitur waterproof IP67 yang tahan
tahan cipratan air, jadi kalau olahraga sampai berkeringat ataupun cuci tangan, nggak usah takut rusak. Dan kalau kita pengen buka semua fiturnya, kita harus download aplikasi yang namanya Olight Active. Di Olight Active ini kita bisa preview apps dan juga monitoring tracking sistemnya apa aja. Terus kita juga bisa ganti watch fits-nya. Pilihannya banyak banget di aplikasi Olight Active ini. Kalian bisa pilih watch time sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus kalau kita mau olahraga, di bagian Olight Active-nya ini juga bisa menampilkan real time maps-nya juga. Kalau untuk fitur sport atau fitur olahraganya, dia juga punya 23 mode olahraga yang bisa kita sesuaikan dengan olahraga apa yang pengen kita lakukan hari ini. Terus buat kalian yang pengen ekosistem, Olight W12 ini juga udah support dengan aplikasi App Health dan juga Google Fit. Lanjut ke produk yang kedua yang juga murah ya. Harganya ini cuma 169.000, namanya adalah TWS Sound Pellet T102. Dan kalau dari segi packaging kayaknya memang Olight ini pengen bikin brandingnya warna orange seperti ini. Untuk fiturnya di harga 169.000 dia udah pakai Bluetooth paling baru loh ya, gila, Bluetooth versi 5.3. Terus diklaim juga punya hi-fi quality, dan untuk playtime-nya, wah gila ya. Ini kok lama banget playtime-nya, 22 jam. Kalau kita coba lihat baterainya di sini berapa nih? Dia nggak ada keterangan berapa miliampernya. Oh, ada ini. Jadi untuk earbuds-nya itu punya 25 miliampere dan case-nya itu punya 250 miliampere. Untuk bobotnya ada di 39 gram, warnanya putih, charging time-nya 1,5 jam. Langsung aja sekarang kita lihat dengan harga 169.000 kita dapat apa aja. Jadi kita dapat TWS-nya sendiri, case-nya lumayan unik ya. Case-nya ini warnanya putih seperti ini, putih berpadu dengan logonya Olight yang warna orange. Wah, dalamnya juga orange. Weh, menurut saya ini perpaduan yang masih oke lah antara putih dan juga orange. Cuman kalau kita ngomongin case-nya ini masih ya standarnya harga 100-200 ribu. Jadi dia nggak ada magnet dan ketika ditutup itu ya kerasa 200 ribuannya lah. Terus di bagian depannya ini ada beberapa indikator untuk baterai. Jadi kalau misalkan full berarti 100%, satu titik aja 25%. Wah, 169.000 dia udah pakai Type C ya. Jadi tolong brand-brand yang ngasih harga affordable harusnya udah pakai Type C ya, jangan pakai micro USB lagi karena saya udah nggak punya kabel micro USB ya, punyanya Type C semua sekarang. Untuk kabelnya di sini bawaannya dia lumayan pendek. Ya cuma sekitar segini aja. Ini kalau buat saya pribadi sih kurang panjang, tapi tenang aja karena saya punya kabel Type C yang lain. Untungnya udah Type C ya, bukan micro USB. Sekarang kita coba lihat untuk bagian desain case-nya. Dia lumayan kerasa tipis, gak terlalu solid ya, sesuai dengan harganya sih ya. Tuh, jadi dia pakai bahan materialnya itu plastik, tapi desainnya saya suka, simple aja dengan logo Olight gitu aja di sini, nggak ada aksen-aksen yang lain. Terus dia bulky, lumayan tebel, tapi secara dimensi lebarnya itu nggak terlalu lebar. Dan kalau buat kantong-kantong cowok sih oke lah ya dengan bulkinya segini, tapi kalau untuk cewek kayaknya harus ditaruh di tas. Untuk earbudnya ketika dipakai, walaupun dia nggak pakai ANC, tapi noise cancellingnya dari ear tipsnya yang ada di bagian depan ini, tapi udah kerasa agak budek sih ya. Desainnya itu mirip dengan AirPod putih seperti ini, cuman kalau AirPod kan ear tipsnya warna hitam ya, kalau ini warnanya putih. Dipakai dia nggak ada ear detection, jadi nggak ada kayak semacam notifikasi kalau dia udah kepake. Dan sekarang kita coba dulu untuk kualitas suaranya kayak apa. Kalau untuk earbudsnya sih dipakai oke lah, ringan, cuman kerasa build quality-nya sih ya. Jadi kerasa 100 ribuannya itu di build quality-nya. Oke, dan kalau untuk karakter suaranya sih untuk bassnya ada, treble-nya ada, mid-nya pun juga ada. Tapi kalau dibilang dia imersif banget gitu, nggak terlalu sih ya. Ya karakter-karakter biasanya memang TWS di harga range 200 atau 300 ribu. Tapi ini harganya 169 ribu. Tapi yang menarik ya, di harga 169 ribu ini kok bisa Olight kasih IPX4 waterproof. 169 ribu. Jadi kalau kalian kehujanan harusnya aman-aman aja. Terus kalau misalkan kalian jogging sambil keringat kalian bercucuran gitu ya masuk ke telinga pas earbudnya kepake, itu harusnya juga nggak ada masalah karena dia punya sertifikasi IPX4 waterproof. Ya suaranya itu kurang imersif, bassnya kurang keluar. Gini volume 100% dia memang nggak sakit ya, tapi kayak kurang powerful aja. Terus kalau untuk smart gesturnya kita coba dulu. Dia satu kali nge-pause, dua kali dia next video. Kalau misalkan 3 kali dia buka Siri. Terus kalau misalkan mau preview tinggal tekan aja yang earbuds bagian kiri. Oke, 169 ribu. Ya
menurut saya secara build quality memang dia plastik, tapi dipakainya enak, ringan, dan karakter suaranya ya kayak TWS harga 200-300 ribu lah. Tapi dia nggak nutupin, biasanya TWS murah itu dia nutupin karakter drivernya itu dengan bass. Jadi bassnya itu kayak digetkan gitu, jadi kayak seolah-olah kayak enak. Padahal kalau misalkan bassnya terlalu dominan, suara lain itu jadi ikutan ngebass gitu, jadi ikut frekuensi lu. Tapi kalau ini ya dia balance sih, tapi kurang powerful aja. Lanjut ke produk yang ketiga, dia lebih murah ketimbang TWS tadi, selisih 10.000, dan ini adalah portable speaker OLEG SF1. Harganya itu cuma 159.000. Kalau kita lihat di boxnya ini, kayaknya dia RGB ya, dan ini lebih berat ketimbang TWS tadi, jelas. Oh, dia punya TWS Connect ya. Jadi kalau misalkan kita punya dua SF1, dia bisa terhubung langsung gitu. Jadi kayak stereo. Terus dia juga punya fitur colorful light, jelas warnanya udah RGB seperti ini. Terus katanya suaranya juga clear sound. Kita coba dengerin nanti. Baterainya 6000 mAh, warnanya merah, dia powernya itu 3 watt. Charging time-nya sama dengan TWS-nya tadi, 1,5 jam. Playing time-nya sekitar 6-8 jam di volume 60-70%. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat kabel power yang untungnya ya di harga 159.000 ini sekali lagi dia udah pakai Type C bukan micro USB. Biasanya harga-harga segini tuh masih pakai micro USB. Ngabisin stok biasanya. Dan kita juga dapat speakernya langsung sepi. Untuk speakernya ini harusnya sih ini bahan-bahan akrilik ya, karena dia bening. Tapi di sini masih ada plastiknya, jadi kita coba lepas dulu. Wah, tapi ini strapnya kita nggak dipasangin ya, harusnya dipasangin sekalian. Jadi kalau misalkan kalian mau mandi, terus pakai portable speaker itu digantung gini aja kan lebih enak. Atau mau touring pakai motor, tinggal digantung di tasnya gitu. Saya sering nemuin orang-orang yang naik gunung itu pakai speakernya digantungin di tas. Jadi kalau misalkan kalian suka naik gunung juga, ini bobotnya nggak terlalu berat sih. Bobotnya itu ada di 214,1 gram. Dan secara dimensi, dia juga bisa digenggam dengan satu tangan seperti ini. Build quality-nya jujur dia lebih oke banget ketimbang TWS-nya tadi, walaupun harganya lebih murah ya. Plastiknya itu kayak kerasa lebih tebal. Terus di sini juga ada kayak semacam akriliknya. Jadi sekarang langsung aja kita pencet mungkin ya. Di sini ada beberapa tombol, volume up and down, tombol power, dan juga untuk mengubah RGB-nya. Wow. Wih, keren sih ya warnanya ya. Ini kita bayangin kalau misalkan kita taruh di sini kayak semacam magic tape, terus kita taruh di atas mobil, terus kita speaker bunyi, wih. Kita ke polisi ya, karena nggak boleh kayak gitu. Coba saya penasaran kalau misalkan kita pencet beberapa tombol di sini, wow ya, jadi dia berubah ya RGB-nya itu. RGB-nya ini BTW terang banget ya. Kalau kalian lihat kan kondisi sekarang lighting saya ada 3 tree light seperti ini, tapi dia masih kelihatan dengan sangat terang. Dan warna RGB-nya juga nggak norak, bagus, munculnya itu bagus, nggak kayak RGB yang murah ya. Jadi seperti ini, terus kalau misalkan kita pencet lagi, wah ini warna statik, bisa merah, hijau. Dan kalau misalkan kalian nggak suka RGB, pengen tidur, pengen gelap ya bisa dimatikan sih ya. Nah ini brightness-nya lebih gelap lagi. Jadi dia ada beberapa 4 pilihan untuk RGB color light-nya. Sekarang kita coba untuk kualitas suaranya. Oke, namanya adalah OLEG SF1. Kita koneksikan seperti ini. Wah, kalau connected dia bakalan bilang connected seperti itu ya. Kita putar lagu karena ini speaker, jadi kita hindari lagu-lagu yang copyright. Dengarkan lagi suara vokalnya itu kayak lebih boom gitu karena suara bassnya itu dibus gitu. Ya, ini dia dominan di bass buat kalian yang mungkin suka musik-musik untuk nge-gym, musik bergenre EDM, bass boosted, musik-musik TikTok yang ajeb-ajeb gitu ya. Ini speaker yang enak sih. Dan yang menarik dengan dimensi sekecil ini ya, dia lumayan kenceng loh ya. Lumayan powerful, lumayan imersif. Dan kalau kita lihat kan ini volume 100% ya. Tapi dia nggak pecah. Di harga 159.000 untuk speaker 100% nggak pecah, itu menurut saya udah tapi bassnya pun nggak keras ya. Bassnya itu masih bass yang empuk, jadi berlayer kayak dem gitu. Jadi ada kayak layernya gitu. Oke sih ya, di harga 159.000. Terus kalau mungkin kalian tipikal orang yang suka dengerin lagu offline, di sini juga ada beberapa port ya. Ini ada untuk ngecasnya USB-C, terus juga ada port untuk micro SD card, dan ini ada lubang untuk strapnya tadi. Biasanya sih udah langsung dipasangin ya, tapi ini kita harus pasang sendiri. Ya effort dikit lah.
Lanjut ke produk yang keempat. Ini harganya juga masih under 200.000. Harganya itu 185.000 dan ini adalah power bank P1S dengan 10.000 miliampere. Dengan harga 185.000 ya. Kalau kita lihat dari boxnya aja, ini power banknya slim. Jadi kalau misalnya kita taruh di kantong belakang atau di tas, harusnya nggak bakalan menu-menuin space. Terus kalau kita lihat di sini, dia juga support dengan fitur fast charging ya. Ada Qualcomm 18 watt dan juga power delivery 20 watt. Dan ada LED indikatornya juga. Oh, saya kira RGB ya. Terus juga ada beberapa proteksi, overcharge protection. Biasanya proteksi power bank kayak anti konslet, dimana kalau 99% dia mati sendiri. Itu udah fitur wajib sih di sebuah power bank di tahun 2022 ini. Kapasitasnya 10.000 mAh, kabelnya Type-C, warnanya merah. Terus kalau inputnya atau ngecasnya kita masih bisa pakai micro USB, tapi nggak usah lah ya. Kita bahas yang Type-C aja. Type-C-nya itu bisa 9 volt 2 ampere, dan kalau untuk outputnya atau daya yang bisa kita keluarkan untuk ngecas smartphone itu bisa 20 watt dan juga 18 watt. Wah, dan power banknya lumayan terlihat elegan sih ya. Jadi hitamnya ini nggak langsung hitam polos. Tapi kalau kita zoom kayak gini ya, nah kita deketin, dia ada kayak semacam aksen-aksen letternya seperti ini. Terus di sini juga dibikin two-tone. Jadi yang di sini itu aksennya beda, di sini beda, ada garisnya. Jadi dibikin ala-ala kayak terlihat elegan dan bisnis look gitu. Logo OLED-nya juga nggak terlalu gede. Untuk build quality-nya solid juga di harga 185.000. Untuk port-portnya di bagian atas, jadi ada USB Type A, USB-C, terus micro USB dan juga tombol power. USB-C-nya ini support outputnya tadi 18 watt dan juga 20 watt, dan kalau inputnya dia ada di 18 watt. Untuk kabelnya sama dengan si kabel TWS tadi, menurut saya ini nggak terlalu panjang ya. Tapi memang untuk kabel-kabel power bank itu biasanya nggak panjang. Kenapa? Karena kalau panjang biasanya kalau kita taruh tas itu malah meribetkan yang lain lah, muter-muter di yang lain dia kabelnya kalau terlalu panjang. Sekarang kita coba nyalakan dulu sambil kita gunain dia untuk ngecas ya. Mana lampu indikatornya ya? Untuk indikatornya ada di sini ya, 4 sama kayak TWS-nya tadi, dan dia juga support dengan yang namanya dual fast charging. Jadi nggak perlu antri, nggak perlu gantian, kita bisa pakai dua portnya sekaligus untuk ngecas. Ini sekarang baterainya habis, tapi kita coba dulu untuk waktu pengecasannya. Jadi kita coba pakai kabel yang support quick charge juga. Saya nggak tahu ini kabelnya support quick charge atau enggak, tapi saya punya kabel yang udah support dengan power delivery 20 watt dan juga quick charge 18 watt. Kita pakai kabel itu aja dan kita tes di iPhone lah, dia bisa ngecas iPhone berapa lama. Lanjut ke produk yang terakhir, kelima, produk yang paling gede tapi harganya juga masih under 200.000. Harganya itu 199.000, dan perkenalkan ini adalah Olight Titan Wireless Headphone H1 ya. Jadi ini headphone, dimana kalau headphone itu berarti dia Bluetooth dan gak ada mic-nya. Kalau klaimnya Olight sih dia hi-fi stereo, terus bisa voice call. Untuk baterainya itu 7 jam playing time-nya. Bluetooth-nya pakai Bluetooth berapa? Coba kita lihat di speknya di sini. Gila ya. Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi 5.3, baterainya 200 mAh, charging time-nya sama juga 1,5 jam, beratnya 187 gram, playtime-nya 7 jam. Dan ini adalah headphone-nya. Dipakai kalau untuk ukuran telinga saya, jujur aja ini kayak kurang fit, kurang pas. Dia punya driver itu ukuran 40 mm yang ya standarnya headphone. Cuman telinga saya itu kalau kalian lihat kan gede ya. Walaupun saya nggak beragama Buddha, tapi telinga saya gede. Cuman yang agak disayangkan di sininya itu driver dan juga pipi bagian luarnya si earbuds ini dia terlalu pendek. Jadi kalau untuk ukuran telinga saya, ya dia jatuhnya telinga saya itu nabrak ke drivernya gitu. Nggak kayak ada rongganya, nggak ada nafasnya. Jadi kalau dipakai seperti ini, kalau untuk telinga saya ini nggak nyaman. Nah ini biasanya cocok untuk yang masih umur sekitar 17 ke bawah lah. Jadi anak-anak itu dimana ukuran telinganya nggak terlalu gede masih enak. Dan untuk warnanya saya suka sih ya, hitam dan juga oranye ini kayak warna-warna yang dinamis, modern. Terus bagian earbudnya ini dia pakai leather, kulit. Yang kalau kalian ngikutin DKID, saya tuh suka bahan yang kulit seperti ini karena kulit ketemu kulit itu rasanya adem aja gitu. Terus di sini buat kalian yang suka lagu offline ya tanpa harus sambungan Bluetooth, di sini dia juga dilengkapi dengan port untuk SD card. Terus ada kabel untuk out-nya juga, yang sayangnya tadi di dalam paket pembeliannya nggak ada. Terus di sini ada untuk ngecas dia micro USB, dan di sini ada beberapa tombol. Terus headphone itu kan dibuat orang yang mobile ya. Jadi headphone itu dibuat buat orang yang nggak suka dengan earphone yang in-ear. Ini kan namanya over ear karena dia menutupi telinga. Cuman masalahnya
headphone over ear seperti ini itu kan dia gede ya, tapi tenang aja, di OLED ini kita bisa sliding dia seperti ini, kita bisa tekuk dia seperti ini. Jadi kalau misalkan kita taruh di tas, kita taruh di pouch gitu ya, itu nggak menuin tempat. Sekarang kita coba deh untuk karakter suaranya di harga 199.000 ini dia kayak apa. Kita pakai lagu yang sama dengan TWS tadi, jadi biar saya tahu perbandingannya gimana. Ini lagunya Coldplay, Hymn for the Weekend, volume 100% juga sama. Wow, kalau secara detail lebih banyak instrumen yang bisa saya dengar di H1 ini ketimbang TWS-nya tadi. Oke, kalau kita ngomongin powerful, immersif, jelas H1 ini lebih imersif ketimbang TWS-nya tadi. Dia lebih powerful, suaranya juga lebih detail, tapi kalau bassnya saya lebih suka TWS-nya tadi ya. Bass di TWS tadi itu kayak masih ada layernya, masih empuk. Kalau ini empuk tapi nggak seempuk TWS-nya tadi lah suaranya ya. Tapi kalau masalah suara itu sebenarnya preferensi masing-masing, kayak contohnya Tomo itu suka yang pokoknya bass lah. Dia nggak peduli apa itu treble, apa itu mid, pokoknya dia bass karena dia suka tiktokan, suka lagu yang EDM gitu. Tapi kalau saya sukanya karakter suara yang balance, imbang. Jadi lagu-lagu akustik di mana dia terdengar senatural mungkin itu saya suka. Tapi kalau dibilang powerful mana, ya powerful yang over ear ini. Noise cancellingnya juga saya lebih kerasa lebih budek kalau misalkan pakai over ear seperti ini karena kan semuanya ditutup gitu ya. Kalau tadi kan cuma satu lubang telinga aja. Tapi overall dengan harga 199.000 dia ringan juga sih ya. Jadi kalau misalkan kita pakai jogging, kita pakai di bis, di mobil sambil hujan-hujan, di tol kita gini sambil galau gitu, kayaknya masih oke lah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video rekomendasi 5 aksesoris affordable, murah dan juga terjangkau dari OLED. Semuanya kalau saya lihat sih masih under 200.000. Cuman smartwatch-nya tadi aja yang harganya 299.000. Tapi semuanya yang 4-nya tadi under 200.000. Kalau saya pribadi yang paling saya suka adalah speakernya yang RGB tadi, karena warna RGB-nya itu masih nggak terlihat kalau harganya itu under 200.000 ya. Biasanya speaker-speaker yang under 200.000 RGB-nya itu RGB ya, RGB pasar malam lah. Tapi kalau kalian disuruh milih dari 5 produk tadi, kalian bakalan pilih yang mana? Apapun pilihan kalian, OLED Indonesia ini sekarang lagi berbagi rezeki loh ya. Jadi ada yang namanya info promo best gift. Dalam rangka tahun baru, OLED itu lagi ngadain promo best gift 2023 dari tanggal 21 Desember sampai 31 Januari 2023. Kalian tinggal belanja minimal 130.000 aja di semuanya toko OLED ya, baik offline ataupun online. Kalian bisa ikut lucky draw yang hadiahnya itu jutaan rupiah. Untuk list tokonya mana aja kalian bisa lihat di Instagramnya OLED ya, yaitu oase.id. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga bisa membantu buat kalian yang bingung pengen kasih hadiah apa ke teman-teman tersayang kalian, ke pacar kalian, dan kalian bingung. Biasanya ya kalau saya ngasih hadiah itu bingungnya di harga ya, karena ya untuk gadget-gadget itu biasanya harganya kan lumayan mahal. Tapi OLED bisa memberikan harga yang terjangkau. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.